gitu ya, memerlukan waktu berhari-hari untuk apa namanya membuat satu sablon, untuk membuat percetakan, untuk membuat brosur gitu ya, atau misalnya membuat kartu nama aja kadang-kadang beberapa hari. Nah, kalau sekarang dengan digital printing gitu ya, dengan digital printing ya dalam berapa jam selesai. Ya, saya sering begitu. Di dekat rumah saya kebetulan ada digital printing. Kalau saya mau bikin kartu nama, ya saya desain gitu ya, saya desain, kemudian misalnya kita punya desain sendiri, kita WA 2 jam juga udah jadi gitu ya, 2 jam udah jadi. Nah kalau dulu kan tadi tidak menggunakan cetak. Nah sebelum saya lanjut saya tanya, berarti kecuali mungkin kalau Mbak Al atau Mas Iqbal ya karena tadi itu biasa. Yang lainnya sudah pernah bikin konten digital marketing nggak? Misalnya pakai Canva gitu ya. Bisa nggak pakai Canva? Bisa Pak, pernah Pak. Pak. Pernah Pak. Pernah. Pernah ya. Pak. Nah oke. Berarti teman-teman pernah bikin kayak konten marketing gitu ya pakai Canva gitu ya. Kalau copywriter? Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke. Kalau Mas Iqbal sama Mbak Al pasti udah familiar ya? Iya Pak, lumayan. Makanan sehari-hari Pak. Nah, makanan sehari-hari. Oke. Ya, itu copywriter. Nah, karena di digital marketing itu sangat penting ya untuk untuk copywriter gitu ya. Jadi ternyata kemampuan menulis itu saat ini untuk yang bergerak di digital marketing itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi walaupun kayaknya digital marketing itu gampang gitu ya, susah gampang bisa cepat ada sebagainya, ternyata penulisan copywriting itu sangat penting gitu ya. Mungkin kalau kayak Mas Iqbal sama Mbak Al itu udah sehari-hari seperti itu. Nah jadi itu ya, jadi digital marketing tidak harus menggunakan Maria tadi, tidak mengharuskan bahkan SMS gitu ya, SMS misalnya kita promo SMS itu kan juga bagian dari digital marketing gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa bisa membeda-bedakan gitu ya. Ini digital marketing, ini online marketing. Kalau e-commerce ya masuknya mungkin e-commerce itu masuk ke online ya, online marketing. Nah, ini seperti digital marketing ya, digital printing, digital printing ya seperti ini. Ini jangan ya. Suaranya kedengeran nggak? Tidak, Pak. Oh, tidak. Saya harus belum ada suaranya, Pak. Ya itu hanya gambaran saja sih bahwa ya itu tadi digital
seperti digital printing gitu ya, bahwa itu adalah bagian dari digital marketing. Nah, nah terus pertanyaannya, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kita menginginkan atau membutuhkan digital marketing? Mungkin ada yang bisa menjawab atau di chat aja juga tidak apa-apa. Mengapa kita membutuhkan satu pemasaran digital? Oke, Mas Subhan, untuk dapat mempromosikan produk secara luas, Mbak Tina, oke benar. Tadi Mas Subhan juga oke benar. Biar lebih luas, perilaku konsumen ya berubah menjadi ke arah digital ya. Juga ada ini, memperluas jangkauan ya, memperluas jangkauan. Ya. Ya. Mungkin kalau teman-teman sudah sering ikut seminar ya tentang digital ataupun tentang apa namanya mata kuliah yang lainnya tentang digitalisasi gitu ya, apa pemasaran dan sebagainya. Yang pasti ya karena memang secara penggunaan gitu ya, secara penggunaan memang bahwa penggunaan internet ya penggunaan internet itu saat ini memang sangat masif gitu ya, sehingga mau tidak mau bisnis kita harus menggunakan digital. Kalau misalnya teman-teman baca di modul gitu ya, atau di penjelasan di modul di learning-nya itu kan memberikan penjelasan tentang bukan tahapan tapi apa namanya milestone ya, atau sejarah gitu ya, sejarah sampai pada saatnya sekarang seluruh masyarakat menggunakan digital gitu ya, menggunakan digital khususnya pada internet gitu ya, pada internet. Nah, kemudian tentunya ini semua tergantung pada sifat bisnisnya gitu ya, sifat bisnisnya daripada si produknya itu tersebut gitu ya. Nah, dengan banyaknya tadi ya, kalau kalau teman-teman bisa lihat di survei gitu ya, di data gitu ya, bahwa total jumlah penduduk kita kemudian yang menggunakan mobile, kemudian menggunakan internet user, kemudian aktif sosial gitu ya, dan yang lainnya gitu, itu kan sangat sangat tinggi sekali penetrasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita saat ini nggak menggunakan digital gitu ya, punya produk nggak menggunakan digital ya, itu kayaknya nggak kekinian gitu istilahnya gitu. Nggak kekinian, itu ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan zaman dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan mau tidak mau ya, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk ke era digitalisasi gitu ya, karena tadi sangat masif gitu ya. Nah, terus dan banyak orang membuka website gitu ya, karena adanya internet membuka website gitu ya, dan apa namanya, kalau kalau berdasarkan data kan website yang paling banyak dibuka adalah Google gitu ya, Google, karena kalau dilihat di data di sini ya, hampir misalnya 1,4 juta orang per jam mengunjungi web Google gitu ya, terus kemudian entah itu mencari video, mencari informasi, mentranslate, mencari film dan sebagainya, atau sebelum membeli produk ya, dia googling dulu gitu ya, mau 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 apa namanya, misalnya mau beli obat, misalnya mau beli vitamin, googling dulu gitu kan. Tadi mau beli cemilan, googling dulu gitu kan. Mau ikut kuliah, sekolah ya, les dan sebagainya, googling dulu gitu ya. Jadi sehingga akhirnya mau tidak mau ya, produk yang kita ingin jual gitu ya, maka harus bisa masuk ke
ke digital gitu ya. Apalagi tadi ya ingin memperluas jaringan, ingin memperluas pasar gitu ya. Apa namanya? Sudah apa namanya? Sudah eranya digital. Nah, selain itu kan juga tadi kalau kita sudah mengetahui pengguna internet kita pengguna internet ini misalnya per gender ya, dihitung per gender ternyata tinggi gitu ya. Jadi jumlah laki-laki 75 juta, jumlah wanitanya 74 juta gitu ya. Dan yang aktif di sosial media, ternyata yang aktif di sosial media itu banyaknya laki-laki gitu ya, dibandingkan yang perempuan gitu. Tetapi pengeluarannya untuk belanja memang lebih banyak tetap perempuan gitu ya, untuk misalnya dia spend dan yang lain-lainnya. Memang penggunanya memang banyak yang laki-laki gitu, tapi di berdasarkan survei yang lainnya justru yang keluar itu yang mengeluarkan uang spend-nya itu lebih banyak perempuan. Jadi memang dari data-data di sini yang menjelaskan bahwa memang ya itulah ya kenapa produk kita itu harus masuk ke digital gitu ya, karena memang sudah eranya digital ya, eranya digital dan di produk yang lainnya terjadi penurunan gitu ya, terjadi penurunannya. Tadi media massa, koran, papernya ini yang papernya turun ke 19%, tabloid 13% gitu. Ini tahun 2015, nggak tahu sekarang mungkin udah lebih turun lagi, lebih anjlok lagi gitu ya dibandingkan tahun 2015, karena tadi ya benar orang suka teman-teman pasti lebih suka membaca e-book, suka membaca e-magazine ya, suka membaca e-paper, koran apa dan sebagainya gitu ya. Nah, yang menyebabkan akhirnya kita yang punya produk memasang iklan gitu ya, memasang iklan udah nggak di sini lagi gitu ya. Kalau apa namanya, kalau dulu kan mau masang iklan apa namanya lowongan kerja aja, kalau ini zaman saya dulu sempat apa namanya koran Kompas gitu ya, hari Sabtu Minggu itu isinya iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan lowongan kerja. Kalau sekarang udah enggak gitu kan, udah nggak ada dan masuk ke job street gitu kan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tadi ada perubahan dan ini sangat sangat. Jadi sekarang orang kalau mau masang iklan di koran ya juga hanya tertentu aja gitu ya. Kalau dilihat di Kompas aja kan juga sekarang terbatas gitu. Mungkin lebih banyak BUMN atau perusahaan-perusahaan besar gitu yang memang punya duit atau anggaran budget yang besar gitu ya, budget yang besar dan itu hanya mungkin untuk brand awareness aja gitu ya, bagi si perusahaan tersebut ya. Jadi tetap ada spend, ada anggaran buat masuk ke koran, ke tabloid atau ke majalah ataupun ke radio gitu ya. Kalau radio itu kan juga sekarang kan juga sebenarnya itu bagian dari digital juga gitu kan, radio itu. Nah, kalau dulu orang suka mendengarkan radio pulang sekolah, pulang kampus dan sebagainya, kan sekarang tidak gitu kan, lewatnya ke YouTube dan sebagainya. Paling mendengarkan radio itu ketika di dalam mobil gitu ya, di dalam mobil. Nah, itu juga terjadi pergeseran. pergeseran. Nah, kemudian pergeserannya itu kan juga jadi gini, kalau di dalam riset gitu ya, di dalam riset teman-teman kan udah tesisnya. Itu kan ada model gitu ya, ada model. Kemudian kalau di dalam metode penelitian itu ada yang disebut variabel moderasi gitu ya, variabel moderasi. Nah, COVID itu seperti variabel moderasi gitu ya. Jadi dia seperti mempercepat gitu ya, meningkatkan ya. Jadi sebelum COVID itu digital itu sangat masif gitu kan ya, digitalisasi itu sangat masif ya, karena teman-teman pasti udah sering ya ngomongin revolusi industri gitu, karena ada revolusi industri gitu, jadi digital itu sudah sangat masif. Nah, kemudian datanglah COVID ya, datangnya COVID menambah gitu ya, istilahnya menambah atau mempercepat gitu ya, mempercepat era digitalisasi yang dulu mungkin masih orang ya santai-santai aja gitu ya, ya udahlah nanti pasti pada waktunya juga akan semuanya kan digital gitu ya. Bahkan belanja ya tetap belanja, ada yang ke pasar gitu ya, misalnya ada yang ke mall gitu kan, juga ada yang apa namanya menggunakan digital gitu, marketplace gitu ya, marketplace. Nah, terus kan datang tuh COVID tuh ya, datang COVID. Nah, terus akhirnya yang tadinya harus ke pasar, ke mall kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Mau nggak mau kan si masyarakat akhirnya belajar gitu, digital literasinya
akhirnya harus belajar dan mau tidak mau meningkat itu ya. Yang tadinya nggak punya akun Shopee akhirnya dia punya akun Shopee. Yang nggak tahu ibu-ibu gitu ya, nggak punya email gitu kan, misalnya, bikin email aja gimana caranya gitu kan. Nah, terus ini nggak bisa belanja nih, nggak bisa ke mall gitu kan. Mau tidak mau tanya ke anaknya, bikin email tuh bagaimana sih gitu kan. Emang kenapa mah gitu. Mau belanja ini nih di Shopee kayak ibu-ibu yang lain gitu. Akhirnya punya email gitu ya. Punya email terus download gitu kan, misalnya Shopee-nya gitu kan. Nah, Shopee-nya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya dia menjadi salah satu user digital gitu kan. Jadi user digital yang early gitu ya, yang awal gitu kan. Nah, terus beberapa bulan kemudian kan akhirnya dia terbiasa. Nah, akhirnya kan itu tadi perubahan tadi yang apa namanya tidak terbiasa menjadi digital, yang sifatnya konvensional menjadi digital gitu ya, menjadi digital. Dan si pemasar pun kan juga sekarang udah tahu gitu, nggak bisa sekarang menyasar ke ibu-ibu tuh lewat brosur gitu kan, nggak bisa. Makanya sekarang kan pemasar juga, kalau ibu-ibu nih harus pakai apa namanya WA bisnis gitu misalnya, WA bisnis, kemudian harus lewat sosial media dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan jadi akhirnya tahu gitu kan, apa namanya, menyasar ke situ yang tadinya tadi misalnya ibu-ibu itu tidak menggunakan seperti itu, menggunakan digital. Nah, sama ya seperti sekarang Zoom gitu ya. Dulu kan sama sekali tidak mengenal Zoom, terus kemudian bertatap muka lewat Zoom gitu ya, dan yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya COVID ini tadi apa namanya menambah gitu kan, mempercepat gitu ya. Mungkin kalau dulu kalau nggak ada COVID nggak mempercepat gitu. Digital tetap ada digital gitu ya, tetapi justru nggak mempercepat secara masif sekarang gitu ya. Secara sekarang dan apa ya tadi katakan ya, bahwa ada perubahan gitu ya, perubahan konsumen ya, yang kalau misalnya teman-teman ikut seminar ini akan ikut seminar, ada perubahan di antaranya stay at home lifestyle, empathy social, go virtual, bottom of the pyramid gitu ya. Nah, itu kan menjadi satu apa ya, salah satu sekarang pangsa pasar gitu ya, salah satu pangsa pasar buat produk-produk gitu ya, produk-produk mau tidak mau ya harus digital gitu ya, harus digital ya. Nah, misalnya ini produk-produknya ya. Nah, misalnya di antaranya ini kan masuk di dalam shifting mega shift. Yang pertama stay at home lifestyle gitu ya, nomor 2 itu online shopping ya. Ya di sini ya, di online shopping gitu ya, di online shopping. Di sini dijelaskan kan bahwa COVID-19 ya mempunyai banyak orang yang berdiam diri di rumah sehingga toko online menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja gitu ya. Dan bahkan pembeliannya gitu ya, pembeliannya bergeser gitu ya, bergeser. Kalau dulu misalnya beli di online shopping gitu ya, di e-commerce ya, itu belinya kan biasanya fashion ya, baju gitu ya, jilbab, sepatu gitu ya. Nah, sekarang bergeser menjadi ke kebutuhan pokok gitu ya, seperti kebutuhan sehari-hari ya, seperti sembako gitu ya, atau produk kesehatan ya, dan sebagainya gitu ya, sebagainya. Jadi melebar gitu ya, melebar. Nah, kalau di sini kan dijelaskan juga nih. Jadi pergeseran perilaku ya dari arah online ya. Jadi pergeserannya pertama gini, pergeserannya dari yang tradisional menjadi online. Kemudian pergeseran yang kedua adalah dari yang belinya dulu fashion gitu ya. Maksudnya produk-produk yang bukan kebutuhan pokok, sekarang kebutuhan pokok pun dibeli melalui online gitu ya. Dibeli melalui online. Nah, ini jadi ada dua pergeseran gitu ya. Ada dua pergeseran dan ini adalah pangsa pasar yang bagus gitu ya. Pangsa pasar yang bagus yang menyebabkan kita semua gitu ya. Kita semua pemasar itu harus bisa dan mengerti tentang digital marketing gitu ya. Digital marketing tadi ya, dari pergeseran. Nah, sehingga kalau misalnya dibaca di Future Business Opportunity ya, di sini pergeseran perilaku konsumen ke arah pembelian online terhadap barang kebutuhan seperti grosir, sembako maupun daily needs akan meningkatkan volume pasar online secara sangat signifikan ya.
bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang tersebut, kini waktunya menerapkan model channel DTC, direct to customer, ya, yang tidak hanya sebatas mengandalkan marketplace yang sudah ada. Nah, jadi kan kalau dulu kalau dulu banyak tuh yang menggunakan marketplace gitu ya, marketplace tadi Tokopedia, Shopee, apa yang Lazada dan sebagainya gitu ya. Nah, karena sudah meluas, memang disarankan lebih baik sekarang ya kelola aja sendiri tuh kayak tadi Mbak Al ya, Mbak Al itu benar ya tadi yang Mbak Al ya, halo benar ya. Eh, masih ada nggak Mbak Al? Masih. Oh, masih. Ya lagi melayani ini kali, melayani pembeli. Jadi jadi apa namanya menggunakan direct channel gitu ya, direct to customer gitu ya, direct to customer yang 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 tidak mengandalkan marketplace lagi gitu ya. Kalau dulu kan tadi jual misalnya dia jual fashion gitu ya, misalnya jual daster gitu kan, jual daster dijual lewat marketplace gitu ya tadi ya. Nah, kemudian nggak usah gitu kan. Sekarang udah bisa sendiri gitu lah, udah bisa sendiri. Makanya tadi belajar tentang online marketing gitu ya. Nah, dengan apa namanya? Dengan pergeseran tersebut ya menerapkan model channel tadi ya direct to customer ya. Ya, sehingga akhirnya bisa meningkatkan penjualan gitu ya, penjualan. Karena kan kalau di marketplace gitu ya, di marketplace apa di Shopee gitu ya, di Tokopedia itu kan pasarnya crowded gitu ya, pasarnya crowded banget gitu kan. Kadang-kadang ya nama kita nggak keluar gitu, udah diketik misalnya baju gitu kan, ya nama kita nggak keluar gitu kan, masih di deretan apa teksnya yang teks keberapa gitu ya, kalau belum bintangnya belum banyak, pembeliannya belum banyak gitu kan. Nah itu kan akhirnya apa namanya juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh bahwa penjualan kita ya ini nggak, kita udah buka di Tokopedia gitu, tapi apa namanya mana penjualannya juga nggak apa namanya nggak meningkat. Nah, mau tidak mau kan kita juga harus promo sendiri saja gitu ya, promo sendiri tadi ya, misalnya tadi lewat apa namanya Facebook gitu ya, lewat Google gitu ya, Google Ads, Instagram dan sebagainya gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu ya, apa namanya bisnis ya, bisnis dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang itu kan apa namanya karena digital ya, karena digital itu apa namanya influence ya, mempengaruhinya banyak gitu ya. Kita kadang-kadang nggak fokus gitu ya, nggak fokus karena baru ini datang lagi, baru ini datang lagi, maksudnya baru baru promo ini baru kita si konsumen itu kan gitu, baru baru buka ini terus nanti ada lagi produk yang lain, ada produk yang lain, ada produk yang lain, itu sangat crowded sekali gitu ya di pasar digital itu. Nah itu bagaimana nanti kan tentu bagaimana produk kita itu kan akhirnya bisa ke pasar gitu ya, ke pangsa pasar dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau di marketing gitu ya, kalau di marketing itu kan ada yang misalnya ada yang disebut value leader. Pernah dengar nggak? Mungkin kalau yang pernah apa yang seperti di masyarakat yang sering di digital marketing mungkin udah familiar gitu ya. Ya dia value leader gitu ya. Apa namanya? Sebentar, saya buka apa ya? Excel coba, saya buka Excel. Kelihatan? Misalnya Excelnya kelihatan. Lihat. Ya, misalnya ada yang ya value leader satu. Ini biasanya kalau belajar online marketing diajarin ya. Kayak harusnya sih Mbak Alama Mastri ya benar ya. Dia Iqbal ya tadi ya, Iqbal. Dia ini. Tahu ini? Apa ya? Oke. Jadi
digedein ya, biar kelihatan. Jadi salah satu keunggulan digital marketing itu kan pada di data gitu ya, di data. Dan kita memang harus mencari data sebanyak-banyaknya. Kelihatan jelas? Kurang gede? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak, jelas. Ya, jadi di dalam digital marketing itu juga harus ada tahapannya, yaitu lead market, tripwire, dan main offer, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan database, ya, database sebanyak-banyaknya, gitu ya, database sebanyak-banyaknya. Saya tulis dulu ya biar ingat, database. Ya, kalau tripwire ini bagaimana kita bisa masuk ke penetrasi pasar, penetrasi. Kemudian ini udah kalau di sini masuknya ke profit. Nah, bagaimana supaya si konsumen ini bagaimana supaya kita sebagai pemasar mempunyai database yang banyak, kan? Beli. Cara cepat adalah beli, gitu. Tapi itu kan nggak organik, gitu kan. Beli follower loh, gitu kan. Beli follower kan banyak tuh, beli follower dan sebagainya. Nah, ini kita harus punya produk, ya, punya produk, atau kalaupun nggak punya produk ya, misalnya apa ya, misalnya edutech tuh ya, misalnya itu kan pelatihan ya, misalnya pelatihan ya. Kita ngadain tuh pelatihan gratis dulu ya, misalnya ini pasti mungkin sudah dilakukan ya mungkin ya, pelatihan gratis ya, pelatihan gratis misalnya ya, pelatihan gratis. Nah, jadi kan kalau misalnya kita buka nih, kita promo gitu kan, ada pelatihan gratis misalnya tentang digital marketing, misalnya contoh ya, misalnya digital marketing, pembuatan landing page gitu kan, pembuatan landing page gratis gitu ya. Nah, itu kan pasti orang banyak yang daftar gitu kan, banyak yang daftar. Isi form gitu kan, isi form. Nah, di formnya itu kan ada tuh nama, email, ya, nomor telepon dan sebagainya tuh. Nah, tuh. Karena gratis kan pasti banyak ya, sebanyak-banyaknya lah gitu ya, sebanyak-banyaknya. Itu kalau misalnya online gitu ya. Kalau misalnya rumah makan gitu ya, misalnya rumah makan. Kan kalau di Jogja gitu ya. Kebetulan saya sering ke Jogja gitu ya, sering ke Jogja. Rumah makan ngasih promo 10.000 ya, seribu misalnya, promo 1.000 gitu ya, 1.000, maksudnya itu 1.000, harganya 1.000 gitu ya, harganya 1.000. Tapi register dulu gitu ya, register dulu ya, gitu ya, register dulu. Nah, apa namanya, register dulu, terus baru dapat vouchernya. Nah, dari register itu kan juga dapat database tuh, dapat database gitu ya, database. Terus mereka baru datang tuh ke kemana, ke rumah makannya gitu ya, ke rumah makannya apa namanya, terus dapat harga 1.000 gitu ya. Jadi orang tuh datang tuh apa namanya ke situ ya, ke rumah makannya. Jadi orang juga tahu kan, oh rumah makannya di sini nih gitu ya, rumah makannya di sini gitu ya. Terus dia daftar kan, dia daftar, tadi database disimpan gitu ya, disimpan. Nah, nanti kalau misalnya atau misalnya untuk apa namanya, follow Instagram gitu misalnya, kalian harus follow Instagram ya gitu ya, misalnya follow Instagram ya, nanti kalau follow Instagram nanti dapat diskon nih gitu kan. Nah, harus ditunjukkan gitu ya, harus ditunjukkan. Misalnya udah follow nih akun saya ini gitu, atau di tag kemana gitu kan, biasanya ada tuh sering kan ya, di tag ke 2 atau 3 gitu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itu kan kita bisa mendapatkan database gitu ya, apa namanya, database. Dan itu adalah satu hal yang sangat apa ya, sangat mahal gitu ya, kalau database itu kan di digital marketing kan. Nanti kan apa? Karena nanti kita bisa apa namanya, bisa
menyasar ke situ gitu ya. Misalnya dia ada emailnya, kita bisa pakai email marketing, dikirimin email terus. Makanya kalau teman-teman teman-teman registrasi sesuatu terus berikutnya kan dapat email misalnya Lazada atau apalah gitu ya. Nah, itu kan dapatnya dari situ gitu ya, dapatnya dari situ. Nah, kalau misalnya Pak Subhan gitu ya. Tadi apa ya bisnisnya? Pak saya. Saya jualan itu Pak, jualan alat-alat uji Pak. Alat uji apa? Alat uji untuk uji kekuatan material sih Pak. Kekuatan material berarti kan tadi perusahaan ya, lebih banyak B2B ya. Ya, B2B Pak. B2B. Nah, itu kan bisa misalnya tadi ngadain pelatihan gratis tentang penggunaan alat-alat itu. Nanti kan diikuti oleh operator ya, mungkin ya, operator dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Nah, betul, Pak. Nah dari situ kan banyak tuh kan banyak yang daftarnya, apalagi gratis kan. Kalau orang Indonesia suka kan gratisan gitu kan, daftarnya gitu. Nah terus masukkan ngasih tuh pelatihan cara penggunaannya gitu. Tapi nggak semuanya kan, cuman yang mungkin yang kulitnya aja lah gitu ya, basic-basic gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ kan dapat database gitu ya, database. Nah kemudian untuk menarik ya lead market tadi ya. Nah kalau misalnya jualan tadi yang sifatnya barang konsumtif ya, misalnya baju gitu ya, fashion gitu ya, ya boleh saja misalnya ini di diskon berapa gitu ya, paling kan mungkin ada baju yang mahal gitu ya, ada baju yang segmennya mungkin nggak mahal-mahal banget gitu ya. Nah itu bisa dijadikan promo gitu ya, bisa dijadikan promo. Yang penting tadi dapat database. Nah kemudian masuk ke trapware gitu ya. Tadi sudah database, masuklah ke situ penetrasi gitu ya, masuk misalnya ini mulailah pelatihan apalah yang berbayar gitu, tapi nggak usah mahal-mahal dulu gitu ya, misalnya. Atau punya second product gitu ya, berbayar. Ya, pelatihan mulai berbayar tapi nggak usah mahal-mahal gitu ya. Jadi tadi punya second product gitu ya. Misalnya tadi kalau tadi misalnya pelatihan yang digital gitu ya. Yang pelatihan gratisnya apa? Pelatihan WA bisnis gitu misalnya. Nah, terus kan udah banyak tuh orang tertarik, wah seminarnya bagus nih gitu kan. Terus saya mau ikut deh yang berbayar gitu ya. Nah, yang berbayar mungkin pelatihan WA group yang advance-nya gitu ya, misalnya tadi WA group yang advance-nya gitu ya. Nah, atau tadi yang rumah makan gitu ya, yang rumah makan tadi yang menu 1000-nya itu ya, menu 1000-nya. Nah, kita mulai masuk ke penetrasi yang menu yang lainnya gitu ya, yang lebih di atas dari 1000, misalnya 10.000 gitu ya. Yang 10.000 gitu atau yang 15.000 gitu ya. Sebelum sampai ke yang menu yang andalannya gitu ya. Misalnya tadi misalnya ada warung, kemudian ada warung, misalnya warung makannya tadi 1000, misalnya ayam goreng gitu ya, ayam gorengnya yang biasa aja gitu ya, terus kemudian di trapware-nya ayam gorengnya mungkin yang tadi yang dia punya paket yang 15.000 ya, mungkin nanti yang main offer-nya yang ini loh ayam gorengnya yang benar-benar kita jual main menunya gitu ya, main menunya. Nah tadi ya, nah kemudian dari pelatihan berbayar ada penetrasi dan mulailah kita mengambil produk yang benar-benar main utamanya gitu ya, misalnya pelatihan pelatihan digital tapi yang kelas event atau paket ya, misalnya paket semuanya dapat gitu ya. Paket itu maksudnya nggak cuma WA gitu ya, misalnya dapat Instagram, Facebook, Google dan sebagainya gitu, yang lengkap lah gitu ya, yang lengkap. Nah, jadi dari awal situ, dari awal yang bawah itu gitu ya, dari database kita bagaimana produk itu, bagaimana si konsumen itu bisa kita dapat database, kita buat produk yang lead market. Ya kalau kita punya berapa produk ya kita ambil yang second product atau third product gitu ya. Terus dibuat yang bisa misalnya tadi meningkatkan database, dia registrasi atau dia follow
Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dia dari situ kan misalnya dapat banyak 1.000, pasti kan naik lagi tuh ke trafficnya berapa gitu ya. Pasti kan nanti comment offer-nya berapa. Nah, itu harus berjenjang seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Pertanyaannya kalau misalnya kalau mau diskusi, misalnya mau bertanya silakan. Kalau misalnya baru keinget nanti gitu ya, itu juga nggak apa-apa, tanya aja di WA group gitu aja, tanya apa mau nanya gitu. Jadi silakan bertanya 24 jam gitu ya. Jadi nggak harus ya. Nah, itu ya tadi, terus kemudian lanjut. Nah, ini tadi udah ya, bahwa memang ya dengan adanya COVID, maka ada peningkatan penggunaan digital. Nah, kemudian menurut kalian ada nggak sih bisnis yang tidak harus pakai digital? Warung pecel ayam pinggir jalan, Pak. Pinggir jalan. Ya. Warung pecel ayam pinggir jalan. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi nggak? Pada prinsipnya semua bisnis itu bisa menggunakan digital. Ya, pada prinsipnya pecel ayam itu kan sekarang GoFood, ya, GrabFood, ShopeeFood, ya, gitu kan. Memang nggak bisa di marketplace, gitu. Pecel ayam jual di di Tokopedia nggak bisa, gitu ya. Kecuali dia frozen fruit, ya, frozen food, gitu ya. Nah, tapi sekarang kan udah bisa pakai digital. Jadi semua itu tergantung dari si ownernya, ya, dari kitanya lagi, gitu ya. Kita mau menggunakan digital atau tidak, gitu. Atau misalnya juga produknya itu terlalu murah gitu kan, terlalu murah, karena kalau terlalu murah nanti mahal ongkos kirimnya gitu kan. Ini harganya cuma 1.000 gitu ya, tapi nanti ongkos kirimnya berapa gitu kan. Ya pasti kan orang si pemasarnya udahlah nggak usah pakai, misalnya nggak usah masuk ke marketplace gitu ya, mungkin digital lain, nggak masuk ke e-commerce, tapi bisa juga masuk ke digital yang lainnya, seperti itu ya, masuk ke digital yang lainnya. Nah, ya maksudnya tadi bisa aja kan lewat WA bisnis gitu kan dan sebagainya. Tapi ya tadi mungkin belinya nanti nggak bisa satuan gitu. Kalau harganya 1.000 tapi ongkos kirimnya banyak, ongkos kirimnya mahal, ya juga sia-sia gitu ya. Nah, jadi tergantung apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya seorang petani gitu ya, seorang petani, bagi seorang petani barangkali kalau misalnya dia nggak mau ekspansi pasar, ya nggak mau ekspansi pasar, ya dia tidak akan menggunakan digital. Tetapi kalau kayak petaninya, saya mau ekspansi pasarnya gitu, biar produk-produk hasil pertanian saya bisa diekspor dan sebagainya, gitu ya, maka dia akan melakukan digital. Nah, sebenarnya intinya di sini digitalisasi kan kita tergantung pada coverage, ya, coverage area, gitu ya, coverage area. Kalau misalnya kita udah niat mau masuk bisnis digital, tetapi nggak ada sinyal, gitu ya, ya nggak bisa kan, gitu. Kita misalnya tadi petani di daerah mana gitu ya, di Kalimantan gitu ya, ya saya mau pakai bisnis digital gitu, tapi internetnya nggak ada gitu kan, ya udah berarti nggak bisa gitu ya. Jadi tadi bagaimanapun tergantung dari pertama, satu, kita memang mau masuk ke areal digital gitu ya, atau memang sama sekali nggak masuk gitu ya, sama sekali nggak masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya tadi, coverage area kita tercover nggak gitu ya, coverage area kita tercover nggak dengan internet gitu ya. Ini kalau nggak tercover internet juga ya akhirnya punya web gitu ya, tapi nggak bisa diakses gitu kan, punya web nggak bisa diakses, ya orang mau pesen pending terus gitu kan, loading terus gitu kan, wah ini mau beli sesuatu loading terus gitu kan, nggak bisa belanja nih gitu kan, akhirnya kan justru merugikan. Ya udah, kalau misalnya masalah coverage area itu udah kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah kemudian makanya membangun pasar digital marketing, saya ambil dari salah satu buku bahasa Indonesia ya. Pertama ya tadi, membangun traffic gitu ya, pengunjung ya, melihat, mendengar hingga tertarik ya dengan aktivitas channel digital kita ya.
Jadi yang tadi ya ada organik dan digital gitu ya. Nah, nanti makanya tadi yang tadi lead magnet ya, makanya kita harus membangun data gitu ya, membangun database itu penting ya, membangun database. Nah, kan kalau misalnya kita sudah masuk ya, kalau misalnya teman-teman masuk misalnya ke Instagram bisnis ya gitu ya, misalnya ke Instagram bisnis itu kan ada datanya kan, trafficnya ada trafficnya, kita bisa baca berapa sih pengunjung kita, berapa yang like kita gitu kan, berapa yang mengkomen kita gitu kan. Nah, atau menggunakan web, misalnya web ada Google Analytics gitu ya. Nah, itu situ kan ada yang membuka jam rata-rata membuka website kita itu jam berapa gitu kan. Terus apa namanya, di daerah mana, di areal mana gitu, di daerah mana gitu. Terus preferensinya biasanya usia berapa gitu ya. Nah, itu apa namanya sangat penting ya bagi digital marketing. Jadi tadi membangun traffic ya, bagaimana pengunjung itu bisa melihat, membaca, mendengar hingga tertarik gitu ya. Nah, maka tadi yang tadi saya katakan harus ada produk yang lead magnet supaya apa, orang tertarik untuk membuka gitu ya, membuka, oh ini ada promo nih, pelatihan gratis gitu kan, apa nih, tanggal sekian, ya udah mungkin dia klik gitu, tapi masih belum tertarik gitu kan. Terus biasa kan dia akan ngejar kemana, dia buka apa, dia buka lagi, dia muncul lagi gitu kan, muncul lagi, pada akhirnya tertarik gitu ya, tertarik terus dia mengisi data, nama, email dan sebagainya, dan akhirnya kita mendapat data. Nah, jadi data itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Maka kalau teman-teman ngerjakan tesis gitu ya, tesis itu profil responden itu kadang-kadang mahasiswa itu gitu ya, profil responden itu hanya sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap. Jadi yang pentingnya itu kan biasanya pada apa namanya, pada hasil analisis gitu ya, hasil analisis, hasil kuesioner diolah Ada data. kue gue bala-bala. Bala-bala. Donatnya habis. Sambil jualan, Mbak. Ya, donatnya habis. Donatnya dikirim ke kita Mbak. Ya, apalagi yang belum pada sarapan ya, Mbak. Ya, nah, jadi itu ya, apa namanya, harus membangun data ya, sehingga akhirnya bisnis kita itu ya tadi ya, penjualan dan tentu saja digital marketing digunakan untuk membangun bisnis gitu ya. Nah kemudian pada akhirnya digital marketing yes or no gitu kan, yes or no gitu kan. Ya kalau misalnya memang tadi apa namanya, memang butuh dan memang itu kita tidak terlepas dari apa namanya tadi, pemasaran digital, memang kita butuh pemasaran digital ya, menggunakan pemasaran digital. Tapi tadi dilihat juga tadi ya, tadi coverage atau konsumen kita menggunakan digital marketing menggunakan digital enggak. Ternyata ketika kita berjualan menggunakan konsep digital marketing, ternyata audiens gitu ya, atau konsumen kita tidak menggunakan digital, ya percuma juga kan akhirnya gitu ya. Jadi tentunya tadi ya harus apa namanya, harus didata dulu gitu ya, didata. Nah, kalau di digital marketing itu ada yang namanya buyer persona gitu ya, buyer persona. Nah, mungkin kalau kayak tadi ya yang Mas Mbak Al yang tadi ya, yang edutech itu, nah itu mungkin udah tahu buyer persona gitu ya. Jadi kita harus apa namanya, mendata dulu, membuat satu buyer persona, ada profil responden yang tadi yang saya katakan, deskripsi di tesis ya, karakteristik responden itu penting ya, karakteristik responden itu penting karena di situ adalah kita bisa menganalisis banyak hal gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu tadi yang saya katakan hanya menganalisis apa namanya, menganalisis hasil kuesioner gitu ya, hanya menganalisis hasil kuesioner. Padahal semakin banyak data yang kita dapat dari profil responden, itu bisa menganalisis banyak gitu ya, bisa menganalisis banyak dari segi usia, dari pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan dan sebagainya ya. Nah, itu yang penting gitu ya. Maka ketika kita ingin masuk ke digital marketing gitu ya,
tadi ya selain tadi harus ada produk-produk yang tadi, itu juga harus tahu tadi buyer persona gitu ya, buyer persona. Mungkin nanti suatu saat kita akan belajar itu ya, belajar buyer persona, membuat buyer persona. Jadi tahu segmentasinya apa, targetingnya siapa ya. Kalau di digital marketing itu ya sebelum bikin copywriting itu ya, nah itu biasanya tuh kita buat buyer persona dulu gitu ya. Tadi ini sebenarnya segmentasinya apa sih, ini produk kita itu banyaknya di usia berapa, laki-laki atau perempuan, permasalahannya apa, gitu, solusinya apa, seperti itu kan. Nah itu nanti jadi tuh copywriting gitu ya. Jadi copywriting dan nanti yang akan di apa namanya, yang keluar di landing page gitu ya. Dan di landing page ketika teman-teman buka klik gitu ya. Nah itu biasanya kan keluar tuh landing page-nya. Nah itu biasanya dari situ, dari profil, dianalisis dari profil respondennya dulu gitu, profil konsumennya dulu gitu ya. Nah itu jadi penting gitu ya bagi apa namanya kita untuk mengetahui profil audiensnya itu. Nah jadi ya ternyata kalau misalnya apa namanya warung makan, misalnya saya punya warung makan gitu ya, punya warung makan, terus penggunanya kan biasanya banyaknya ibu-ibu di perumahan gitu ya, perumahan. Ya udah berarti saya menggunakannya ya itu tadi, hanya menggunakan misalnya WA group gitu ya, atau WA bisnis gitu ya. Karena kalau misalnya tadi pakai yang lainnya mungkin nggak mengena gitu ya. Tapi kecuali saya punya tokonya banyak gitu ya, punya tokonya banyak, buka cabang misalnya warung makan ayam goreng apa gitu ya, terus cabangnya ada di mana-mana, ya mungkin saya akan menggunakan digital marketing yang lainnya gitu ya, tadi misalnya Instagram, Facebook atau yang lainnya gitu ya. Jadi apa namanya bisa disesuaikan gitu ya. Jadi dilihat dulu apa namanya produknya, dan tadi juga tergantung produknya. Apakah produknya itu bisa dijual secara digital ya, digital ya. Kalau misalnya barangnya cepat busuk gitu ya, ya mungkin agak susah gitu ya. Mungkin bisa aja sih itu masalah delivery-nya gitu ya. Atau tadi ya barangnya kemurahan ya, ongkos kirimnya kemahal ya, berarti nanti didesain bagaimana supaya minimal pembeliannya berapa gitu ya, minimal pembeliannya berapa. Jadi tadi dilihat juga produknya gitu, apakah memang itu bisa dipasarkan secara digital marketing atau misalnya tidak. Kalau sekarang udah hampir semuanya, tadi saya katakan ya, hampir semuanya, jual rumah, jual mobil, semuanya itu menggunakan digital. Nah ini contohnya tadi petani gitu ya, petani dia menggunakan digital marketing. Nah, saya tahu videonya. Ini nggak ada videonya, sorry. Nah, ini kalau misalnya nggak ada suaranya dilihat lagi ya, karena saya nyari filmnya nggak ketemu. Meet Farmer, the map of direct farming, where farmers meet end consumers. Strong agriculture is vital for society. For those who agree, we invented Farmer. Any farmer can place his or her farm on the map. Whatever is being farmed, fruit and vegetables, dairy products, eggs, olive oil, and more. They are all invited to be on Farmer and to display their sale outlets. Without doubt, many consumers are looking for them. Farmer empowers farmers, and everyone wins. Consumers enjoy quality produce, firsthand, directly from the farm. And the farmer enjoys all the income. Every farm on the Farmer app presents everything you need to know. Days and business hours, produce and prices, and if you want to search for a particular produce, use the search line. Pretty simple, right? So if you liked it, download it. Farmer, the direct farming map, on the App Store and Google Play. Ya, jadi tadi itu ya apa namanya tentang petani, ternyata bisa juga gitu menggunakan digital marketing. Ya, tapi kalau misalnya mungkin petani Indonesia belum
seperti itu gitu ya. Walaupun sudah ada seperti sayuran juga ada ya, sayur box apa ya itu ya. Itu juga kan sudah menggunakan, tapi memang belum banyak gitu ya, belum banyak karena memang tadi keterbatasan si petaninya tidak menguasai digital gitu ya. Petaninya tidak menguasai digital, kemudian coverage areanya mungkin tadi belum sampai ke daerah-daerah terpencil gitu ya, belum sampai daerah terpencil karena kita kesulitan sinyal. Nah, kemudian ada ya, kita lanjut ya, ada landasan gitu ya, landasan tentang bagaimana sih memperkuat digital marketing gitu ya, meletakkan fondasi gitu, fondasi yang kuat tentang digital marketing. Ya, tentunya yang pertama tahu bisnis ya, tahu bisnis kita gitu ya, tahu bisnis kita. Kita punya bisnis tapi kadang-kadang nggak tahu apakah bisnis kita tadi ya, kita tidak tahu apakah bisnis kita itu sebenarnya bisa nggak sih bisa nggak sih dilakukan pemasaran secara digital, cocok nggak sih menggunakan promosi online seperti itu kan ya, apakah kita itu punya keterampilan atau tidak tentang digital online ya, punya infrastruktur yang kuat tidak tentang digital online seperti itu kan. Nah, itu yang kita harus tahu gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam digital marketing ya, kita harus evaluasi diri dulu gitu ya, evaluasi diri dulu kita ya, apakah produk kita itu tadi mampu bersaing tidak gitu kan. Produk kita itu bisa tidak gitu ya. Apakah kita punya, karena kan mengoperasikan digital marketing gitu ya, itu kan harus fokus gitu ya, harus fokus, nggak bisa nyambi-nyambi gitu kan, karena kalau data masuk dan sebagainya kan kita harus cepat gitu ya, harus cepat, jangan low respon gitu ya, jangan sampai low respon karena kita nggak punya waktu untuk membuatkan digital. Kita cuma kadang-kadang promo doang gitu ya, promo lewat mana-mana, tapi ketika ada customer masuk kita responnya lambat gitu ya. Nah, itu kan berarti bahwa kita belum siap gitu ya, kita belum siap kita belum siap menggunakan digital marketing gitu. Jadi cuma gaya-gayaan gitu ya, gaya-gayaan bisa digital marketing gitu ya, tapi tapi ternyata ketika ada konsumen yang membeli gitu ya, kita nggak respon gitu ya, lama buka WA-nya lama, buka emailnya lama, apanya lama gitu ya. Makanya kan kadang-kadang kalau pakai marketplace gitu kan, kan ada ini slow respon gitu ya, di komen-komennya kan bisa dilihat tuh, ini slow respon dan sebagainya gitu ya, nggak cepet, nggak tanggap, nggak apa gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa bisnis kita itu belum siap gitu ya, belum kalau misalnya ada pesan, barangnya belum ada, nggak ready gitu kan, barangnya nggak ada. Maksudnya tujuan digital marketing itu kan kadang-kadang mempercepat gitu ya, tapi kita sendirinya melayaninya nggak cepat gitu ya, nggak cepat, sehingga akhirnya konsumen kecewa. Nah, berarti kenali dulu bisnisnya gitu ya, kenali bisnisnya, kemudian ini ada yang kurang kayaknya, kenali juga pesaing. nanti saya tambahin, nanti slide-nya saya kasih. Kenali juga pesaing gitu ya, pesaing utama gitu ya, karena kan digital marketing itu adalah sesuatu paling mudah diikuti gitu ya, di copy paste gitu ya, misalnya ada copywriting gitu ya, copywriting ini bagus banget nih copywritingnya gitu kan, kata-katanya bagus sekali gitu, udah tinggal copy paste terus diganti produk-produknya, nama-nama produknya, apalagi kalau produknya sejenis gitu kan, produknya sejenis, misalnya merek A ya, terus misalnya ini baju gitu ya, baju copywriting gitu kan, udah bikin susah-susah gitu kan, wah ini menarik banget kalimatnya gini gitu kan, terus di copy paste nih sama orang gitu kan, terus tinggal ganti merek A diganti merek B gitu kan, ya dirubah-rubah dikit lah, dimodifikasi, keluar gitu kan copywriting gitu kan, ya udah. Nah, tuh belum tadi kontennya gitu ya, desainnya gampang ya, bisa di copy paste nih gambarnya nih gitu kan, terus di edit gitu dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi tadi gampang
meniru gitu ya, di digital marketing gampang ditiru gitu ya, ditiru. Sehingga apa? Sehingga itu yang memberikan satu tantangan ya bagi kita semua untuk membedakan gitu ya, apa namanya, membedakan satu produk itu dengan pesaing kita gitu. Jadi jangan sampai nanti jangan sampai nanti mudah diimitasi gitu ya, diimitasi. Maka harus ada kata-kata atau kalimat yang memang mungkin menjadi ciri khas gitu ya, menjadi ciri khas bahwa ini punya kita, ini produk-produk kita gitu ya. Nah, kemudian persaingannya itu kan nggak cuma dari dari satu tempat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jualan baju gitu kan di Tanah Abang gitu ya, pesaingnya kan paling cuma sekitar Tanah Abang aja gitu kan, ya Tanah Abang gitu kan. Kalau misalnya jualan kue gitu, misalnya di mana ya, di Giant gitu misalnya, ya pesaingnya kan hanya di dalam situ-situ aja, di dalam toko itu aja gitu ya. Tapi kalau di kita marketing produk secara digital, itu kan pesaingnya dari mana-mana, di seluruh dunia, dari seluruh Indonesia gitu kan. Saya Mbak Al itu tadi jualan apa, makaroni gitu kan ya, jualan donat gitu kan, makaroni gitu ya. Itu kan pesaingnya banyak gitu, maksudnya nggak hanya dari Purwakarta gitu kan, dari Jogja gitu, makaroni ngehe. Makaroni ngehe, Pak. Ya, gitu kan, dari mana aja gitu kan, bahkan mungkin dari seluruh dunia gitu kan yang jual makaroni, ada Itali gitu. Nah, itu kan banyak gitu kan. Nah, itu jadi harus benar-benar ya tadi kenali pesaing-pesaingannya, karena tadi kan tidak berdasarkan jangkauan geografis gitu kan. Karena tadi bisa dikirim gitu kan, bisa dikirim. Kalau misalnya tadi beli kue cuma di Giant, ya udah pesaingnya cuma situ-situ, beli, ambil, bayar, dikasih, selesai. Tapi kalau yang lainnya saya suka gudeg gitu misalnya, ya bisa, orang Jakarta kan sekarang bisa beli gudeg gitu kan, misalnya di paket, di apa gitu kan, beli gitu ya. Nah itu kan jangkauannya secara luas gitu ya. Jadi justru pasarnya itu sangat benar-benar sangat crowded gitu ya, sangat crowded ya. Apalagi nanti kalau produknya udah punya pesaing global gitu ya. Nah, terus kemudian ketahui pelanggan ya tadi yang saya katakan, pelanggannya tadi itu bisa lihat dari bayar persona gitu ya, terus kemudian bisa ya menggunakan digital atau tidak gitu ya, digital literasinya bagus atau tidak gitu kan. Nah itu setelah kita tahu ya kita baru menggunakan digital marketing. Kalau memang penggunanya banyak yang menggunakan Instagram, ya maka digital marketingnya Instagram. Kalau memang penggunanya lewat tadi WA, maka lebih banyak lewat WA gitu. Dan yang lainnya ya pasti dilihat, harus tahu gitu ya, harus tahu. Kalau Mbak Al, konsumennya biasanya banyaknya dari mana? Macam-macam, Pak. Ada yang dari Karawang, ada yang pernah sampai ada yang pesan daerah Bali apa ya, saya lupa, yang di Shopee itu macam-macam, Pak. Ada yang Bekasi juga ada. Jadi pada belanjanya di Shopee sih, Pak. Berarti kan lebih banyaknya di marketplace ya. Iya. Nah, jadi kalau udah tahu banyaknya di marketplace, ya berarti memang nanti digital marketingnya akan lebih banyak ke marketplace gitu dibandingkan yang ad yang lainnya seperti itu ya. Nah, karena nanti kalau sudah udah mengeluarkan biaya yang banyak gitu lewat ad yang lainnya, tapi nggak efektif gitu. Nah, kemudian know what you want to achieve, ya ketahui apa yang ingin dicapai, tujuannya apa gitu ya. Tujuannya misalnya brand awareness gitu kan, tadi mendapatkan data yang banyak gitu kan, tadi magnet produk gitu kan, atau misalnya memang pada akhirnya profit. Nah itu kan tentu punya strategi yang masing-masing gitu ya. Nah kemudian terus apa yang harus kita lakukan gitu ya, bagaimana kita melakukannya gitu kan. Nah bahwa kalau tadi kalau digital marketing itu kan paling mudah ya, tadi saya katakan dia terukur gitu ya, dia terukur karena tadi ketika kita mengklik gitu ya, kita membuka, kita menggunakan, itu kita dapat datanya gitu ya. Tadi misal web kita dibukanya jam berapa, yang membuka berapa,
dalam seminggu berapa gitu ya. Instagram kita itu pada hari konten ini responnya bagaimana gitu ya. Menambah follower atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya mudah gampang mengukurnya. Dari gampang mengukurnya, maka kita akan mudah menganalisisnya gitu ya. Nah, ini teman-teman kan harus bisa menganalisis gitu ya, menganalisis data-data tersebut gitu ya. Data-data tersebut sehingga pada akhirnya teman-teman mengambil satu keputusan, decision making. Oh, ini strategi kita harus begini, gitu. Penetrasi kita harus seperti ini, gitu ya. Untuk mendapatkan profit bagaimana dan sebagainya, ya. Nah, itu yang harus dilakukan dalam digital marketing. Ini filmnya saya cari juga. Coba lihat aja ya. Kalau ada suaranya. Geofencing and strategically placed sensors deliver data that make this farm digitally intelligent. The data is collected and fed to a cloud platform where data is analyzed and can be accessed in real time. An SAP Internet of Things solution that makes farming more efficient. Farmer Josef Cordes keeps about 570 dairy cows and cultivates more than 200 hectares of field corn. Every year he is facing the challenge to coordinate the harvesting according to the ripening of the corn. We had to delay our date of harvest twice this year because the corn matured too late. This means we have digital farming. First of all, we address the farmer and his needs, but we also see a wide range of applications for manufacturers of agricultural machinery or suppliers. Finally, it will include the complete range of planning, cultivation and sale. During harvesting, the Krona machinery automatically sends information about the progress. With the joint solution, all parties have real-time access to the data. This way, the farmer can access the data and manage the harvesting wherever he is. During the harvest, I can see in real time where exactly the machinery is located and how much of the field they have cropped. On the basis of these real-time data, I can react. The farmer can also get exact information about the nutritive value of his corn right on the spot. So he is able to always prepare the optimal food mixture for his high-performance dairy cows. Digital communication between farmer and contractor helps to make farming not only more efficient, but also more sustainable. Concerning crop protection and fertilizer, you can better plan on how much fertilizer to use next year, based on the harvest data of previous environment. Can accumulate important details like maturation of seed for every part of the field. This information helps to better organize his resources in the next year. We would rather use a pipette than a bucket on the fields. The more precise you can plan, the better you... Digital farming provides various opportunities to expand in the future. One example, biological pest control with drones. The drone detects eventual attackers and then spreads their natural enemies, simply by airdrop. Intelligent solutions made possible by SAP Internet of Things. Ya, jadi itu tadi video yang terakhir itu digital farming ya, digital farming. Dan ke depan itu juga akan menggunakan Internet of
of Things gitu. Jadi digital marketing tapi digital tapi sudah pada tingkatan Internet of Things gitu ya. Sayangnya kalau di kita masih jauh mungkin ya, di Indonesia masih jauh untuk sampai ke digital farming yang ke Internet of Things, karena digital marketing saja secara marketing ya, pemasaran belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Tapi kedepannya akan seperti itu, bahwa dunia akan sampai digital farming sampai ke digital marketing atau digital farming sampai ke Internet of Things. Dengan adanya Internet of Things, kalau tadi dia digambar, ya dia bisa memprediksi gitu ya, dari misalnya dalam 10 hektar gitu ya, tanaman yang ditanam itu akan menghasilkan berapa ton gitu ya, misalnya berapa ton, dan berapa pupuk misalnya yang harus digunakan untuk meningkatkan produksi gitu ya, misalnya meningkatkan produksi, produksi per hektarnya sekian gitu ya, ternyata nggak bagus gitu ya, nggak bagus gitu, maka dia misalnya dia meningkat, oh ini pupuknya harus ditingkatkan, oh ini harus di apa namanya dikasih vitamin dan sebagainya lah, supaya bisa meningkatkan produksi. Kalau tadi yang di sapi gitu ya, tadi di sapi itu kan dia juga mendetek gitu ya, mendetek oh sapinya ini misalnya berat badannya kurang gitu ya, berat badannya kurang, sehingga dia harus dikasih asumsi berapa misalnya berapa banyak makanan supaya nanti pada bulan keberapa dan kilogramnya itu sesuai gitu ya, kilogramnya sesuai, dan pada nanti misalnya itu sapi potong gitu ya, atau sapi potong ya, itu berarti kan dia harus oh ini berapa ton dapat dagingnya, begitu juga susu. Nah kemudian pada tadi yang digambar yang di film yang apa namanya yang pakai drone gitu ya, dia bisa mendetek hama-hama gitu ya, hama-hama yang ada di dalam pertaniannya gitu ya. Dengan adanya Internet of Things itu dia bisa mendetek oh ini hama-hama yang masuk gitu kan, apa saja gitu kan, dan kemudian kan dia bisa memberikan insektisida gitu ya, supaya nanti apa namanya hama-hamanya hilang gitu ya, hama-hamanya hilang. Nah dan bisa mempengaruhi pada sistem produksi gitu ya. Jadi digital farming itu apa namanya bagaimana supaya bisa meningkatkan satu produksi ya, produksinya meningkat bagus. Nah kemudian pada akhirnya nanti ketika dia mengonsepkan ke digital marketing ya, hasilnya juga maksimal karena produknya bagus gitu ya. Kalau digital farmingnya bagus, pasti kan kalau dia menguasai digital farming apalagi dia pasti menggunakan digital marketing yang bagus juga, yang baik juga, seperti itu. Nah itu ya teman-teman tentang digital marketing gitu ya, bahwa memang sekarang sudah eranya ya, bahkan tadi kalau di luar sana, di luar negeri sana, nggak cuma hanya kita hanya bisa berinteraksi digital marketing yang sifatnya seperti sosmed dan yang lain-lainnya, tetapi sudah masuk ke Internet of Things gitu ya, Internet of Things dan sebagainya. Ya mungkin kedepannya akan lebih masif lagi. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan atau diskusi? Izin Mbak, kan setiap kegiatan aktivitas marketing kan pasti ujungnya nih, kalau kita sebagai marketing, ujungnya harus ada pertanggungjawaban dari hal bagaimana cara mengukur efektivitas daripada kegiatan itu ya. Kayak semacam metriknya lah. Nah tadi kan kalau misalkan di marketplace kan ketahuan dengan review misalkan, atau dengan bintang ya. Terus misalkan kalau di sosial media juga bisa kelihatan dari followers segala macam. Nah kebetulan beberapa waktu yang lalu tuh saya pernah ikut kayak semacam pelatihan marketing gitu Pak. Nah ini agak menarik sebenarnya, agak mungkin bisa dibilang unik. Jadi mereka menawarkan iklan di podcast Pak. Podcast di mana? Podcastnya di mana? YouTube? Bukan, podcast saja, podcast yang dipakai Spotify itu, Pak. Oh, ya Spotify ya. Jadi mereka melampirkan data segala macam bahwa di luar negeri itu pendengar daripada podcast dan Spotify itu jadi banyak. Jadi orang-orang yang pada naik bus kan, terus naik kereta misalkan, mereka tuh nggak bisa sambil ngelihat handphonenya, jadi mereka cuma pakai headset dan ngedengerin aja podcast gitu misalkan. Nah, jadi mereka bilang bahwa podcast ini salah satu
media yang nantinya bukan media, bisa dibilang kayak ya media pemasaran ya, yang bisa jadi salah satu media pemasaran yang bisa cepat signifikan meningkat nih di masa depan, katanya seperti itu sih. Cuman saya berpikir ini usernya gimana ya kalau misalkan pakai podcast gitu, nggak ketahuan. Oke lah, setelah podcast akan ada misalkan ada pembelian order entry tambah misalkan. Nah terus cara kita mengklasifikasikan order entry ini benar-benar dari podcast kah atau dari justru mungkin dari kegiatan pemasaran yang lain? Jadi agak sulit untuk ditentukan metriknya ya Pak ya, kalau misalkan digital marketing yang seperti ini, gimana Pak? Kalau pertama kan bisa dapat datanya dari si sportingnya itu ya, misalnya ya di podcastnya itu ya. Jadi di podcastnya itu pastikan dia ada data gitu ya, ada data berapa banyak itu didengarkan gitu ya, berapa banyak didengarkan. Nah dari situ ya, maksudnya ya benar ya, berapa banyak dia didengarkan. Nah dari berapa banyak yang didengarkan berarti kan ketika ini kan misalnya dia masuknya ke acara mana aja sih, gitu kan ya. Ini kan iklan kita kan ya maksudnya ya, advertiser kita ya, misalnya masuk ke dia misalnya di apa ya, biasanya itu podcast tuh yang laris tuh kalau sekarang tuh yang cerita horor ya, cerita horor ya, kira cerita horor. Biasanya cerita horor tuh sangat tinggi gitu. Ya misalnya musik atau apalah gitu ya masuk gitu ya. Nah itu, nah paling di situ kan dari sportifnya. Nah kedua paling kita nanti bisa kalau biasanya itu ya, kalau kita kan kadang kalau kita dikasih form ditanya kan dapatnya dari mana, informasinya dapat dari mana. Nah paling dari situ gitu ya, misalnya dari dari podcast gitu ya. Nah kalau yang lainnya paling susah sih kedeteknya gitu ya, paling susah kedeteknya. Paling nanya tadi dari kita bisa berinteraksi dengan sportingnya gitu ya, datanya ini di iklannya di mana aja, sudah berapa kali tayang gitu ya. Terus yang kedua ya kita berinisiatif ketika pembeli nanya, kita bertanya gitu, dapat informasi dari mana kan, bisa email temen ini, nanti tambahin lagi tuh podcast gitu ya, paling seperti itu sih. Cuma kalau yang nanti kalau misalnya saya dapat informasi lagi yang lebih, mungkin nanti saya bisa informasikan. Kalau misalnya saya coba nanti cari tahu ya, kalau podcast tuh karena kan dia kayak radio gitu kan, misalnya kalau radio itu kan sebenarnya coverage area bisa kelihatan gitu ya, jaringannya seberapa jauh gitu, misalnya radio gitu kan biasanya tuh ada kan jadwal prime time-nya seperti ini, terus segmentasinya gini. Nah kalau sport ini kan sebenarnya kayak podcast ini kan juga sebenarnya pasti juga dalam acara ini dia segmentasinya apa ini gitu kan ya, bisa kelihatan sih gitu. Mungkin datanya dari sportingnya itu kali, seperti itu ya. Terus itu dulu ya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya Pak, cuma opini aja ya, kayak misalnya kan pemasaran digital itu kan berkembang seiring dengan teknologi juga berkembang gitu. Kayak tadi yang ditonton tadi, pertanian digital itu kayak misalnya menyemprot hama dengan menggunakan drone. Nah itu kan berarti mengambil secara tidak langsung kan dia mengambil pekerjaan manusia ya Pak. Terus kalau misalnya kita di negara yang masih berkembang seperti ini, itu meskipun kita menuju ke sana gitu, bagaimana kalau opini Bapak itu kalau seharusnya bagaimana kita mengadaptasi sesuatu modern itu kan nggak bisa ditahan ya Pak, namanya kita udah global begini gitu. Nah kalau menurut Bapak apa ya kita harus menggunakan seperti apa gitu, barrier apa ya supaya kita bisa seiring gitu teknologi berjalan tapi manusianya juga nggak tertinggal gitu Pak. Ya, nah, benar. Ya jadi memang ada dilematis gitu ya antara teknologi dan pemanfaatan human sebagai pekerja gitu ya, sebagai pekerja. Itu nggak cuma ketika sekarang digital gitu ya, ketika zaman revolusi industri ke-3 saja gitu ya, ketika beralih ke mesin gitu ya, manufacture itu mengurangi tenaga kerja gitu ya, mengurangi tenaga kerja. Karena sudah digantikan oleh mesin-mesin ya, kalau misalnya dulu ngecat mobil gitu kan pakai orang gitu kan, terus di zamannya manufacture terus pakai mesin gitu kan, disemprot gitu kan, terus bungkusin gitu kan juga
bungkus masukin ke packaging menggunakan mesin gitu ya. Nah sekarang terus, nah di era digital pun juga seperti itu. Di era digital pun seperti itu yang akan apa namanya, itu yang namanya apa ya, disruption. Jangankan sampai ke digital, ke tadi yang kerja di bank siapa ya? Al ya tadi ya? Mbak Vina, Maria Alfiona. Oh ya, dari Mbak Vina. Di bank aja kan juga seperti itu kan, mengalami disrupsi gitu ya, teller gitu ya, pengurangan teller gitu, karena semua transaksi mentransaksi lewat ATM aja bisa gitu. Kayak di BCA aja kan ganti buku udah bisa ya pakai mesin ya, Mbak Al ya. Iya Pak, udah bisa. Udah bisa tuh ganti buku tabungan, ganti buku gitu ya. Nggak perlu ke customer service tapi pakai mesin gitu. Dan itu kan juga mengurangi gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan itu bagian dari regulasi. Ketika pemerintah government melihat gitu ya, pemerintah melihat bahwa negara kita itu masih kompetensi di digitalnya belum baik gitu ya, belum bagus ya, maksudnya pengangguran kita masih banyak, kita belum bisa beradaptasi, maka si pemerintah itu pertama harus bisa melindungi dari melindungi beberapa hal. Maksudnya begini ya, digital itu tetap masuk gitu ya, begitu digital itu tetap masuk, tetapi jangan secara masif gitu ya. Jadi harus secara gradual, secara bertahap gitu ya. Karena tadi masyarakat Indonesia kita kan tadi yang kayak petani kita belum, jangankan sampai ke situ gitu kan. Kadang menggunakan traktor aja masih bingung caranya gitu kan, masih bingung gitu. Nah, bahkan pemerintah harus melindungi itu. Kita jangan masuk ke sini dulu gitu ya. Atau si petaninya misalnya tadi dikasih peningkatan kompetensi gitu ya, memang ini lagi-lagi tugasnya pemerintah ya gitu ya, dan juga society gitu ya, masyarakat kita semua memberikan satu peningkatan kompetensi supaya apa tadi belum sampai ke Internet of Things-nya tadi ya, misalnya tadi petani kita harus meningkatkan pemasarannya lewat digital, itu tuh harus diajarkan gitu ya, harus mulai diajarkan gitu kan, cara menjualnya seperti ini, nggak boleh konvensional lagi gitu ya. Nah, pastikan ada tadi pekerjaan yang hilang dan pekerjaan yang ada, pekerjaan hilang dan pekerjaan yang datang, gitu ya. Nah, ketika memang satu pihak, gitu ya, misalnya penyemprot hamanya itu kan, penyemprot hamanya akhirnya tidak bisa bekerja lagi, gitu ya, tidak bisa bekerja lagi, gitu kan. Nah, satu misalnya penyemprot hamanya, ya, penyemprot hamanya bisa ditingkatkan kompetensinya. Bagaimana sih cara menggunakan drone, gitu kan? Karena kan nggak mungkin dong drone itu ujuk-ujuk tiba-tiba naik ke atas gitu kan, misalnya kan. Pasti kan dia menggunakan remote gitu kan. Nah, itu kan bisa diajarkan. Kan nggak bisa mungkin misalnya drone-nya mengisi sendiri gitu kan. Pasti kan diisiin obatnya seperti itu kan, takarannya dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa ditingkatkan kompetensinya seperti itu gitu ya. Sehingga tidak kehilangan pekerjaan gitu ya, tidak menghilangkan pekerjaan. Jadi pada hukum alamnya gitu ya, ada pekerjaan baru dan ada pekerjaan yang hilang gitu ya. Seperti jangankan jauh-jauh seperti itu, pintu tol aja itu bagaimana ya, itu e-tol, setelah pakai e-tol itu kan semuanya hilang kan gitu ya. Tetapi kemudian ketika si orang-orang yang dulu bekerja di e-tol dikasih kompetensi yang lebih gitu ya, untuk bisa bekerja di bidang-bidang yang lain, ya itu kan bisa switch gitu ya. Itu Mbak Michelle gitu. Baik Pak, makasih. Ya. Jadi kalau yang masih muda-muda, kalian tuh ya harus upgrade terus, gitu ya, upgrade terus supaya tetap mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Ya, ada lagi? Pak, menanya Pak, sistem penilaiannya gimana Pak? Apa? Sistem penilaian UTS berapa persen? Puas berapa persen? Penilaian ya, kalau penilaian saya sih sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget lah gitu. Maksudnya teman-teman rajin ngisi tugas gitu ya, forum aktif, Zoom ikut, ya insya Allah dapat bagus. Mohon maaf gitu Pak, kan. soalnya kita sempat trauma di semester 2. Oh gitu.
Ya, teman-teman ketawa, jadi mereka ngerti aku ngomong apa. Ya, sejauh ini sih kalau mata kuliah saya baik-baik saja ya. Kemarin aja digital marketing, kelas kemarin saya ngajar digital marketing, kayaknya dapat A semua deh. Ya, karena tadi ngikutin aja gitu. Forum bagus, tapi maksudnya jangan asal-asalan ngerjainnya gitu. Maksudnya misalnya copy paste, ya oke lah, ini sekarang zamannya udah digital kan, tadi copy paste, terus kerjakannya rapi gitu ya, jangan asal copy paste yang fontnya ngambil dari sini, fontnya atasnya Arial, bawahnya sini Time Roman, aduh ini ketahuan banget nih nggak rapi nih gitu ya. Ya jangan begitulah gitu. Jadi apa yang rapi. Terus sekali kan marketing belajar digital marketing, maksudnya apa jurusan marketing. Ya kalau bisa didesain gitu ya, jangan cuma paper hitam putih gitu ya, kayak paper biasa. Nggak apa-apa, kreatif aja gitu, nggak masalah gitu kan. Nggak maksud dikasih gambar-gambar atau apa gitu kan, itu mencerminkan bahwa teman-teman ini mahasiswa marketing gitu lah. Jangan cuma paper yang tulisan aja biasa, apalagi tadi udah cuma copy paste, rata kiri rata kanannya beda gitu kan dan sebagainya. Nah, itu pasti nilainya nggak maksimal ya. Kalau maksimal sih saja. Kalau UAS kan sama UTS kan open book gitu, jadi pasti bisa lah gitu, gampang gitu. Jadi jangan khawatirkan dengan nilai. Itu aja sih, ngikutin aja ya. Terima kasih banyak Pak. Saat. Ya, ada lagi? Ada lagi ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan aja tanya di WA juga nggak apa-apa, diskusi di WA juga tidak apa-apa. Ya karena kita hanya pertemuannya kan cuma 6, gitu aja. Ya kalau tidak ada lagi, tentunya pastikan juga nanti habis ini ada perkuliahan lagi kan? Ada Pak, jam 10. Ada Pak, jam 10. Saya juga jam 10 akan pindah ke Kebon Jeruk. Kelas Kebon Jeruk dari Bekasi ke Kebon Jeruk dalam 10 menit. Ya, itu lebih banyak Pak mereka Pak. Enggak kok, sama kayaknya 9 juga kayaknya. Oh, sama. Ya memang marketing itu ini Pak, levelnya beda Pak. Ya, itu ya. Saya ngambil gambar dulu, lupa buat ini absen buat di forum. Oke, silakan. 1 2 3. Apa masuk semua? Apa tetap yang ada yang udah keluar? Saya nggak memperhatikan. Ada satu yang keluar. Ada satu juga yang keluar, siapa ya? Mas Trisula. Oh, Mas Trisula. Oh, Mas Tris ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.